Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah ditaklukkan atau menaklukkan. Galatia pasal 4 ayat 3-4. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, saudara, jadi di sini jelas kalau setiap orang Kristen mengenakan Kristus, maka tidak ada lagi roh-roh apapun yang dapat menghalangi hidupnya. Kita sering mendengar, awas lu kan sering berdoa. Nanti ya, kalau lu usir setan, malah setan yang usir lu. Apalagi ya, lu kan malas doa tuh, lu jarang berdoa. Nanti bisa-bisa waktu lu usir setan, setan yang usir lu. Mungkin ada ketakutan seperti itu. Apakah ini adalah prinsip yang benar? Mungkin kita berkata, iya itu kan kisah dari 7 anak sekewa, anak imam besar yang mengusir setan, malah ditelanjangi setan karena menggunakan nama Yesus. Saudara, kenapa anak sekewa waktu mengusir setan, sekalipun mereka anak imam besar, tetapi malah mereka yang digagahi oleh setan dan sampai mereka kabur dengan telanjang, dipermalukan. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya, anak sekewa itu mengusir setan bukan dengan nama Yesus. Mereka sedang melakukan ritual-ritual eksorsisme, pengusiran setan, dan ini sejarahnya sudah cukup panjang. Dengan bahasa-bahasa Latin ada ritual-ritualnya. Dan sampai akhirnya setan itu nggak keluar, mereka kewalahan. Mereka mulai mencoba menyebut nama Yesus. Mereka mencoba menyebut nama Yesus padahal mereka tidak percaya kepada nama itu. Itu yang akhirnya membuat mereka digagahi oleh iblis. Saudara, jangan mau kita digocok, jangan mau ditakut-takuti oleh iblis. Bukan juga sembarangan kita usir-usir setan, bukan saudara ya. Tapi kita perlu mengerti bahwa roh yang ada di dalam diri kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Sebab kita punya roh Allah. Jadi kita perlu mengerti kita nggak perlu takut terhadap kuasa-kuasa kegelapan, setan-setan yang mau mengganggu, tangan jahat apapun yang mau menyerang hidup kita ataupun keluarga kita. Kita punya otoritas. Kita diberikan otoritas untuk mengusir setan. Karena kita punya nama Yesus. Karena kita menerima Yesus, kita tinggal di dalam Yesus. Nah, saudara, kalau kita hidup dalam Yesus, perihal usir setan udah pasti kita bisa. Mungkin ada di dalam hati waktu mau usir setan tuh gini ya, setannya keluar gak ya? Jangan-jangan nanti ada serangan balik, jangan-jangan nanti setannya tanya kesalahan kita gimana dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita tuh takut kayaknya untuk usir setan. Itu sebetulnya adalah intimidasi. Jelas intimidasi tidak datang dari Tuhan, tapi dari iblis. Iblis tidak mau dia sampai diusir, makanya diintimidasi kita dulu. Beberapa waktu lalu, tiba-tiba pembantu rumah tangga saya kesurupan, saudara. Berjam-jam dia kesurupan. Waktu saya pulang pelayanan, saya lihat pembantu saya dalam keadaan tidak sadar dan kesurupan. Gak perlu pikir panjang, ya Pak kan Bapak pendeta. Sekalipun saya bukan pendeta, tapi saya percaya bahwa kita semua orang yang percaya Yesus, kita punya kuasa. Lalu, king setan itu di dalam nama Yesus. Memang gak langsung keluar. Ada beberapa menit, ada jeda. Dan waktu saya mulai usir itu di dalam nama Yesus, setan itu mulai berteriak. Setan itu mulai berteriak. Dia ketakutan, dia gentar mendengar nama Yesus. Dan tiba-tiba Roh Kudus memberikan impresi untuk saya mulai sebut nama orang itu. Karena saya percaya, setan apapun kalau sudah diusir dalam nama Yesus, dia harus keluar. Nah berikutnya, saya mulai panggil nama pembantu itu. Waktu saya mulai panggil nama dia, teriakan itu mulai berhenti dan mulai tenang. Dia mulai bisa beristirahat. Beberapa waktu kemudian dia sadar, dan semuanya menjadi baik. Nah memang, tapi setelah itu saudara, ini penting. Setelah itu,
Setelah kita menaklukkan iblis, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka dari itu, setelah itu, saya tanya, gimana? Ini setan bisa balik lagi kalau kamu tidak diisi dengan Roh Kudus. Maka dari itu, dia dengan rela hati mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia diselamatkan, Roh Kudus berdiam, iblis tidak mungkin masuk. Tetapi Roh Kudus itu harus dikasih makan. Roh kita harus dikasih makan, saudara. Roh Kudus Allah yang ada di dalam diri kita, ini harus diaktifkan dengan cara apa? Kita baca firman. Roh kita harus dikasih makan. Lewat apa? Firman. Nah makanya saudara, kalau saudara mau hidup saudara terhindar dari ditaklukkan oleh iblis, tapi justru bisa menaklukkan iblis, kita semua harus hidup di dalam firman. Sebab iblis gentar terhadap firman-Nya. Iblis takluk terhadap firman-Nya. Iblis gak pernah takluk kepada manusia. Iblis takluk kepada nama Yesus. Iblis takluk kepada firman Tuhan. Saudara, kalau saudara mengalami yang namanya hari-hari ini banyak tertuduh, saudara harus cepat beresin. Saudara harus tengking, saudara harus usir. Saudara harus bereskan. Kenapa orang bisa terus tertuduh hidupnya? Karena dia buka lubang, dia buka celah. Di mana ada dosa, dia akan terus merasa tertuduh. Maka dari itu, kalau sampai saudara merasa tertuduh, pertama, cepat minta ampun, beresin sama Tuhan. Tutup setiap lubang. Kalau memang itu adalah hal yang bisa kita selesaikan. Contoh, kita ribut sama orang sampai kita terus tertuduh, rasa bersalah. Kalau gitu, mumpung orangnya masih hidup, beresin, datangin, minta maaf. Kalau orangnya sudah nggak ada, datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Intinya kita beresin, supaya tidak ada lagi rasa tuduhan-tuduhan. Jangan sampai membiarkan iblis punya kesempatan untuk menuding, mengintimidasi hidup kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengajarkan kami bagaimana kami bukan diciptakan untuk ditaklukkan, tetapi untuk menaklukkan. Sebab Engkau memberi kami, anak-anak-Mu, kuasa sebagai anak-anak Allah. Kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Kuasa untuk mengusir setan. Kuasa untuk membebaskan mereka yang terbelenggu. Dan kuasa itu kami terima saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kuasa-Mu diaktifkan dengan luar biasa dalam kehidupan umat-Mu. Hari lepas hari umat-Mu mengalami Tuhan. Dibawa dari kemenangan kepada kemenangan. Menaklukkan bukan ditaklukkan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh aktivitas anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus Yesus Tuhan mengalir memerintah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.